Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Kepala SDN 01 Herman Junto, yang saya hormati Bapak Ibu dan Guru SDN 01 Herman Junto, izinkanlah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang aksi nyata, yaitu berkenaan dengan budaya positif di SDN 01 Herman Junto. Pada kesempatan kali ini, supaya waktu kita berjalan dengan baik, saya sedikit ada game untuk Bapak Ibu. Sudah siap Bapak Ibu? Ada Edan, ada Sambu, ada Bu Hilda, ada Bu At, ada Bu Artis, Liando, Anjuna, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 L. Kita mulai Bapak Ibu. Tidak dinilai nih Bapak. Siap? Salah lagi. Konek maksudnya? Konek apa? Koneksi. Nah, masuk satu. Tunggu dulu Bapak Ibu. Silakan dibaca di atas. Calon guru penggerak angkatan berapakah Budi Santoso? Ini bahasa Arab. Silakan pakai waktu. Habis. Sampai tidak. Nah, orang ini. Silakan cepat. Pak Budi kelima kan? Keenam. Jadi wahidun satu, nani, dua salah satu, tiga asbaatun, harus lima satu. Jadi 6 itu sit tatun. 1 atun 7, 8 sama niatun 9, tis'atun 10, asyaratun. Ya, kita lanjut kedua. Langsung klik ketik Pak yuk. Ya, waktunya cuma 20 detik. Bosan lama. Ya, soal kedua. Silakan konsentrasi. Tadi skor dulu. Siapa masih belum jawab ya? Belum jawab tadi. Pertama. Soal kedua. Ya, sejak apakah judul sosialisasi yang akan Bapak Ibu ikuti? Ya, berjalan 17, 16, 14, 13, 12. Gak mau dibimbing. Siapa itu? Ini sudah ada yang jawab. Dua orang. Satu. Kita lihat ya skornya. Bu Hilda pertama. Artis Aliando nomor 2. Bukan belum jawab. Nanti skornya terakhir sampai habis, nanti ada juga skor. Kita lanjutkan kuis berikutnya. Berapakah jumlah total guru di SD Negeri 01 Herman Junto? Ayo berjalan 15 detik. Ya, ini coba dicek sama gue. Kita cek ini yang jawab ini. Aku si hijau kan 15. Arjuna. Waktunya. Kalau semuanya 12. Arjuna. Kamu kayak guru aja. Guru deh Arjuna. Arjuna nomor 1. Hilda. Ini. Wah, ini artis nih. Ayo kecek. Lanjut Bapak Ibu. Soal nomor berikutnya. Nomor 4. Dari 5 posisi kontrol guru, posisi yang sebaiknya dicapai oleh seorang guru adalah pada posisi ya teman,
atau penghukum. Yang paling baik, nggak apa-apa Bu, nanti waktu pada dia betul kesal. Yang tidak diklik, mana salahnya? Habis pakarnya tidak ada yang jawab, ini Pak, enam orang ya, 6 peserta. Oke, kita Masuk akui. Woi Arjuna, Wilda tetap nomor 3 ya. Ada Siapa yang cepat jawabnya? ya, jadi tambah tinggi. Kilah. Walaupun betul, ya walaupun betul tapi kalau lambat jawabnya Ya. enggak. Siapa yang cepat? Wah. Kita mulai lagi Bu, Bapak. Soal nomor 5. 13.05.1971 adalah tempat tanggal lahir Bapak Kepala Sekolah SDN 01 Arman gitu. Ada fotonya Pak? Ada. Ayo, betul atau salah? Aku tak salah. Terus salah. Aku hafal Betul atau salah? Betul apa? Betul apa? Aku Betul. Fal salah. Lambat kok gue aku sing duwe. 5 yang biru. Oh iya, jelas aku. Betul. Yang ini betul mungkin yang saya jawab ini. Sing duwe ya. Kok sing duwe ya? Sing duwe hafal. Perhatikan, Bukan. Sing duwe apa? perhatikan ini. Bahasa Inggris ya. Pertanyaannya, tempat tanggal lahir. Ini apakah tempat? Satu. Kita tanggal ini. Tanggal. Ya, jawabannya adalah Kepala sekolah. karena pertanyaan ini tempat tadi. Kalau tempat bojol dulu. Iya. Lanjut. Ada 4 tahapan dari restitusi. Ya, betul atau salah? Tinggal betul atau salah. Jawab. Betul ya. Kalau betul Bapak jawab. Kalian ada 3 loh, 3 sebenarnya. Nanti ada kaitannya dengan materi. Pelajaran belum dipelajari. Lagi ya Bapak Ibu. Nomor 7. Disiplin positif adalah bukan proses pembelajaran. Betul atau salah? Satu, ini 6. Silakan kita periksa. Bu Enda. Ya salah tadi. Harusnya proses pembelajaran daya positif. Lanjut nomor 8. Ada berapa kebutuhan dasar manusia? banyak ya. Yang dasar 5, 4, 6. Limo siapa ini? Ini nggak terjawab. Oke, lihat, kita lihat. Siapa? Arjuna ya? Arjuna. Tahu ya Arjuna ya. Oke. Tenang. Aku kan sebenarnya kalau di. Pak Anto kan ikut main kok. Pak Anton nggak ada. Orang ini oke. Enggak maksa ya. Pak Anton dia ada. Jadi kan WA karo ke PGRI itu. Aku udah ngerti deh. Mungkin WA karo PGRI. Nomor 1 dari belakang. Nomor 9 is 9, nomor 2. Kapan kira-kira kita gajian, Bapak Ibu? Besok, minggu depan, lusa, sepatu. Salah. Salah. Kalau besok belum tentu kan? Itu ketahuan nanti sampai paling tinggi itu butuh itu. Lusa udah lewat. Tapi yang paling tinggi itu salah. Nah, aku yang cerdas kan. Pulang dari sini gajian. Kalau yang itu rasa kalau langsung gajian itu. Nomor terakhir. Di bawah ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini ada IPM-nya. Kreatif, kecuali kreatif, gotong royong, mandiri, bertanggung jawab.
mandiri oke, kreatif oke, gotong royong oke, kebinekaan global nggak ada sini. Terus yang akhlakul karimah bertakwa nggak ada ya. Berarti ini bertanggung jawab nggak ada ini. Aku bukan salah. Utamakan. Wah, beda. Nomor satu Rene. Aduh. Rene. Awak tuh El. Dapat kahor. Baik Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar. Bukan berarti saya mengajari, tapi kita sama-sama belajar. Nah, belajar itu kan sepanjang hayat. Jadi kewajiban kita untuk belajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif. Diseminasi itu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok target atau individu untuk dapat menerima, mengikuti lebih baik lagi jika memanfaatkan informasi yang disampaikan. Itu diseminasi. Sedangkan ini berkaitan dengan kegiatan guru penggerak, calon guru penggerak di LMS yang sudah saya lalui, itu sudah sampai tahapan-tahapan penetapan sudah saya lakukan. Dan di sini menuntut aksi nyata untuk disebarluaskan terutama di sekolah. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Tujuan dari pendidikan guru penggerak ini perlu saya sampaikan supaya kita tahu semua. Yang pertama itu mengembangkan diri. Jadi ada kegiatan merefleksi, kemudian berbagi dan kolaborasi secara mandiri. Kemudian tentunya guru penggerak itu diharapkan memiliki kematangan moral, emosi, dan spiritual untuk perilaku yang sesuai kode etik. Kemudian di sini ditekankan berpusat pada murid. Jadi segala yang direncanakan, kemudian menjalankan, merefleksikan, dan mengevaluasi pembelajaran itu berpusat pada murid. Kemudian diharapkan juga dapat berkolaborasi dengan guru, orang tua, komunitas pengembang sekolah, dan kepemimpinan murid. Dan yang terakhir, dapat atau mampu mengembangkan dan menjadi pemimpin untuk mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid, yang tentunya relevan dengan kebutuhan komunitas di sekolah. Berikutnya, ini perlu saya sampaikan, jadi kegiatan yang sudah saya lakukan itu sebatas mana nanti ada di sini. Jadi dalam kegiatan guru penggerak itu ada 3 modul, paket 3 modul. Modul 1, modul 2, dan modul 3. Ini beranak pinak. Nanti di modul 1 ada 1.1 tentang paradigma dan visi guru penggerak. Kemudian 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Yang 1.3 visi guru penggerak. Dan yang terakhir 1.4 budaya positif yang saya diseminasikan ini. Kemudian ada modul 2. Ini saya sampai detik ini sudah sampai di modul 2.1, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Dan minggu ini minggu pertama ada dua minggu ya, minggu pertama dan minggu kedua itu nanti akan masuk ke modul 2.2 sampai seterusnya. Nah, ini rentetan yang sudah saya lakukan. Kemudian perlu saya sampaikan koneksi antar materi modul 1.4 itu ini ada kaitannya dengan modul-modul sebelumnya, yaitu filosofi. Yang pertama filosofi Ki Hajar Dewantara, nanti saya sampaikan sekilas. Kemudian nilai dan peran guru penggerak itu seperti apa, kemudian visi guru penggerak sampai ke budaya positif yang akan saya sampaikan. Baik, modul 1.1 itu tentang paradigma dan visi guru penggerak. Menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan kita, bahwasanya tujuan pendidikan itu kan menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini filosofi atau filsafat yang ada pada Ki Hajar atau Ki Hajar Dewantara. Kemudian
beliau menegaskan pendidikan hendaknya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, sehingga pendidikan itu tidak statis atau bisa dinamis. Artinya pendidikan di Indonesia ini harus disesuaikan dengan kodrat alamnya. Misalnya sesuaikan ya, ketika Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke alamnya kan berbeda-beda. Tentunya dalam menentukan kebijakan pendidikan itu harus bervariasi. Kemudian zaman kita sekarang sudah di abad 21. Jadi era 4.0, digitalisasi pendidikan itu harus terlaksana. Jadi kita sebagai guru itu juga harus mengikuti zamannya, menguasai teknologi untuk kebaikan pendidikan Indonesia. Kemudian selanjutnya ini yang terkenal, sistem Among Ki Hajar Dewantara, ing ngarsa suntolodo ing madya mangun karsa tukuri handayani. Ini sudah tidak asing bagi kita. Ketika kita di depan sebagai pemimpin maupun sebagai guru pendidik, tentu kita harus menjadi panutan bagi sekitarnya. Kalau guru bagi muridnya dan lain sebagainya. Kemudian iman dia bangun karso, ketika kita di tengah-tengah sebagai pendidik, sebagai pemimpin, tentu kita harus membangun semangat, membangun kemauan untuk rekan-rekan sekitar kita. Kemudian yang terakhir yang tidak asing lagi, di topi anak ada, di pokoknya logo-logo ini terkenal, Tutburi Handayani. Ketika kita di belakang, tentunya kita akan memberi semangat, memberi dorongan. Itulah 3 sistem Among yang melekat pada Ki Hajar Dewantara dan melekat pada pendidikan di Indonesia kita ini. Kemudian berikutnya, saya sudah mempelajari nilai dan peran guru penggerak seperti apa. Ya, nilai guru penggerak ini menurut Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu seharusnya memiliki nilai dan peran yang baik untuk memotivasi para muridnya untuk menuju kebahagiaan setinggi-tingginya sesuai melalui proses pembelajaran. Nilai guru penggerak itu apa saja? Ada mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Mandiri tentu otonom ya, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian reflektif itu ada 4 kalau sudah saya pelajari itu 4P. P pertama peristiwa, ketika kita merefleksi suatu kejadian, itu 4P itu yang dilaksanakan. Yang pertama P, peristiwa, apa yang sudah terjadi. Kemudian pembelajaran, kemudian perasaannya seperti apa, kemudian terakhir baru penerapannya. Itu ketika kita melaksanakan reflektif. Inovasi tentu menciptakan yang baru, yang belum ada barangkali kita bisa ciptakan. Kolaboratif, bekerja sama, kemudian berpihak pada murid. Kalau dulu teacher center ya, teacher center learning, pembelajaran yang berpusat pada guru. Kalau sekarang pembelajaran itu harus berpusat pada siswa. Nah, itu paradigma yang harus kita rubah. Kemudian selanjutnya, perannya sebagai guru penggerak itu menjadi pemimpin pelajaran, menjadi coach bagi orang lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Komunitas praktisi itu kalau kita bisa KKD, bisa K3S dan lain sebagainya. Kalau di luar bisa juga dikatakan komunitas praktisi seperti pengajian dan lain sebagainya. Yang jelas anggota dalam komunitas itu mempunyai keluh kesah yang sama dan tujuan yang sama. Itu yang dimaksud dengan komunitas praktisi. Selanjutnya sudah sampai juga mempelajari visi dan guru penggerak. Nah, ini yang sudah saya sampaikan, yang sudah saya lakukan maksudnya. Jadi ketika visi itu akan kita wujudkan, itu diperlukan langkah-langkah yang tepat, yaitu dapat terwujudnya dengan kerjasama semua warga. Jadi visi itu dapat tercapai kalau ada kerjasama semua warga sekolah. Untuk mewujudkannya itu ada beberapa tahapan, yaitu melalui apresiatif inquiry metodenya.
Tahapannya seperti apa? Tahapan bagja. Bagja itu dari bahasa Sunda, bahagia artinya. Seperti apa? Jadi visi kita itu dapat kita analisis mengenai berkenaan dengan tahapan bagja ini. Seperti apa? B-nya itu apa? Bagja. Jadi B itu buat pertanyaan, kemudian A ambil pelajaran, G gali mimpi, terus J jabarkan rencana, dan 5 atur eksekusi. Nah, ini untuk menganalisis visi yang akan kita buat. Kemudian dari tahapan bagja yang sudah kita lakukan, misalnya sudah kita lakukan untuk merumuskan visi, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan positif dan yang kita kenal dengan budaya positif. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang bagus itu disebut dengan budaya positif. Selanjutnya kita masuk ke modul 1.4 yaitu budaya positif, yang kali ini akan sama-sama kita pelajari. Konsepnya dalam modul budaya positif ini, yang pertama disiplin, kata kuncinya ya. Disiplin, kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu misalnya jujur, kemudian bertanggung jawab, terus integritas, apalagi masih banyak lagi. Yang namanya kebajikan itu yang nilai-nilai yang baik. Kemudian nanti kita akan pelajari perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ada di modul ini. Cara merumuskan keyakinan kelas seperti apa, nanti ada tahapannya. Kemudian kebutuhan dasar manusia, nanti ada jawaban tadi. Yang jawab 5 atau 9 nanti ada di sini. Kemudian posisi kontrol itu ada 5 tadi, ada teman, ada nanti kita bahas. Kemudian langkah-langkah penerapan segitiga restitusi itu seperti apa. Nah, budaya positif itu menumbuhkan rasa aman, nyaman pada murid dalam proses pembelajaran. Jadi budaya positif juga mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan mencipta yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Jadi ketika ada budaya positif sudah tertanam di sekolah kita, tentu rasa aman dan nyaman pada murid itu akan tercipta. Disiplin positif, pendekatan mendidik murid untuk melakukan kontrol diri dan kepercayaan diri. Ini disiplin. Kemudian teori kontrol. Nah, ada 5 kekuatan menurut William Power. Oke. Sekarang kita bahas teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Nah, seseorang melakukan tindakan, melakukan kebiasaan-kebiasaan itu ada 3 kategori di sini. Kalau yang satu itu motivasi eksternal, yang kedua eksternal juga, yang ini internal, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi. Kalau kita mengamati anak-anak melakukan sesuatu, itu ada 3 motivasi yang mereka lakukan. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman diberikan bisa berupa fisik maupun psikis, sedangkan konsekuensi sudah terencana. Sedangkan restitusi memberikan alternatif. Berarti kalau dia alternatif berarti paling baik restitusi. Restitusi nanti akan kita bahas seperti apa. Kalau hukuman tentu akan berpengaruh kepada fisik dan psikis. Kalau konsekuensi masih di tingkat sebelum restitusi. Jadi yang paling baik restitusi. Nanti ada cara-caranya menangani masalah ini, masalah pembelajaran dan sebagainya menggunakan restitusi. Nah, keyakinan kelas ini yang sudah saya bentuk di kelas saya sebagai implementasi pemahaman saya terhadap budaya positif di sekolah. Yaitu keyakinan kelas merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Kemudian pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Kemudian keyakinan kelas ditinjau kembali dari waktu ke waktu.
Jadi kita berdiskusi, bermusyawarah dengan anak, yaitu membentuk kesepakatan kelas. Ini yang belum pernah kita lakukan. Saya juga baru melakukan karena ada materi. Baik, kita lanjutkan. Cara merumuskannya, siswa berdiskusi dengan guru tentang apa yang diinginkan dan disepakati bersama untuk menumbuhkan budaya positif. Jadi bermusyawarah. Jadi ada cara-caranya. Musyawarah dulu, kemudian nanti ada seluruh. Saya sudah praktekkan Bapak Ibu. Jadi anak-anak kita ajak berdiskusi, kemudian dibentuk beberapa kelompok, kemudian menulis, mencatat apa yang dibutuhkan mereka. Kemudian nanti kita rangkum, kemudian kita dokumentasikan dan ditempel di dalam kelas di dinding. Ini yang sudah saya lakukan. Jadi anak-anak kita bikin kelompok dan menulis, terakhir menandatangani kesepakatan itu. Jadi kesepakatan itu yang baik, nilai-nilai itu akan merujuk kepada keyakinan kelas. Nah, jadi nanti misalnya ini dilanggar, keyakinan kelas itu dilanggar, maka nanti ada tindakannya pakai restitusi tadi. Tidak harus dihukum lagi, ya pakai restitusi. Nah, karena sekarang itu tidak boleh menghukum, karena nanti ciri-cirinya ada di situ. Menghukum itu seperti apa, kemudian dan lain sebagainya, nanti ada tahapan. Kita lanjutkan. Kebutuhan dasar ini yang Bapak Ibu jawab tadi. Ada 5 ternyata. Jadi ada yang jawab 6 atau 9, ternyata ada 5. Yang pertama bertahan hidup, kemudian kedua kasih sayang dan rasa terima, 3 penguasaan, 4 kebebasan, dan 5 kesenangan. Nah, kelima kebutuhan ini ada pada diri anak. Kalau kita amati satu persatu, nanti ada kaitannya dengan pembelajaran diferensiasi. Jadi beragam permasalahan di kelas itu bisa kita identifikasi berdasarkan 5 kebutuhan itu. Nanti kalau saya jelaskan panjang. Jadi masing-masing ini ada konsekuensinya atau ada juga solusinya melalui apa? Melalui restriksi. Baik, kita lanjut. Nah, ini 5 kontrol posisi atau 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kita di posisi mana sekarang? Nah, yang terbaik yang mana? Jadi sudah ada ditulis. Baik, kita akan pelajari penghukum. Guru itu sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Terakhir itu manajer. Baik, kita lanjutkan. Sekarang sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Pakai kata-kata itu aja menghukum. Nanti ada ciri-cirinya. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, ini ciri-cirinya. Ciri-ciri orang guru sebagai penghukum itu berkata seperti ini. Nah, ini yang dikatakan, patuhi aturan saya atau awas. Nah, ini yang masih sering kita lakukan. Awas. Itu suatu hukuman bagi anak. Kemudian kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Selain ada anak yang lama selesai. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ini cara hukum tadi. Dengan cara hukum, orang penghukum ini, guru penghukum ini akan berasumsi bahwa cara itu akan berhasil karena ada hukuman itu. Nah, seperti apa lanjutannya? Nah, ini penghukum itu karakteristiknya nada suara tinggi, bahasa tubuh mata melotot, suka marahnya, kemudian jari menunjuk-nunjuk menghardik sambil berkata yang agak tinggi nadanya. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa kamu tepat waktu?
hukuman bagi anak ini. Tapi kita nggak nyadar ya. Mudah-mudahan kita sadar. Nanti ada yang terbaik dari 5 posisi kontrol ini. Tanyakan kepada diri Bapak Ibu sekalian, ya, tanyakan pada hati Bapak Ibu sekalian, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat. Pernahkah kita menyentuh hati anak kita? Merasakah anak itu kita rasakan juga perasaan anak ketika dia merasa malu, kemudian dia merasa kecil, tadinya besar badannya, ketika kita hukum pakai verbal itu mengkerut kecil. Pernahkah Anda merasakan? Itu adalah guru penghukum kita sebagai guru. Nah, hasilnya seperti apa kalau sudah kita menghukum anak itu? Kemungkinan murid marah dan menendang atau bersifat agresif, meluap-luap emosinya. Bisa jadi sudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapaknya, bapak ibu guru, dan akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Punya saya. Nanti guru penghukum. Mobil diparkir di situ, pas pulang mau coret aja. Tadi udah menghukum saya. Itu hasilnya. Kemudian guru posisi kontrol sebagai pembuat merasa bersalah seperti apa? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, tingkatannya lebih baik dari penghukumnya. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Kemudian bersalah, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari lembutnya suara guru itu seperti apa? Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Lembut ini, tapi menusuk perasaan. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Kan lembut itu, tapi ya masih juga ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga, telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Ya. Baik, kita ke posisi berikutnya. Pembuat bersalah seperti apa? Ciri-cirinya: nada suaranya agak memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak. Agak, kalau ngomong agak bersahabat gitu. Adik, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu, benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nggak usah dijawab, Bapak Ibu. Lanjut. Hasilnya murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, malah lebih berbahaya kadang. Karena emosi akan tertanam rapat dalam murid, menahan perasaan, tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Oh, ini dia bisa, kalau posisi yang ini hasilnya adem-adem kayaknya, tapi suatu saat meledak emosi. Itu hasil dari posisi kontrol kita sebagai apa tadi Bapak? Jadi penghukum, merasa bersalah. Baik, selanjutnya sebagai teman Bapak Ibu. Teman kita. Ayo bantulah demi Bapak ya. Ciri-cirinya seperti itu. Ayo ingat bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman adalah ada negatifnya.
tidak sepenuhnya baik. Bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak Ibu teman saya, bisa teman kan membantu. Tapi ketika suatu saat guru sebagai teman itu tidak sebagai teman lagi, maka mereka akan kecewa. Murid percaya, maksudnya murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketergantungan ini berarti. Nanti ada posisi yang paling baik. Oke. Nih. Kalau guru itu seperti apa ciri-cirinya kalau sebagai teman? Tidak akan menyakiti murid. Ya, tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, melalui kata-kata ya, melalui kata-kata ajakan, kalimat-kalimat ajakan. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan yang baik terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor biasanya untuk mempengaruhi seseorang. Ciri-cirinya nada suaranya ramah, akrab dan bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, matanya senyum jenaka, bersahabat. Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak. Sudah janji ke Bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil bertawa. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Jadi mari ada pertanyaan untuk kita, bagaimana perasaan murid dengan sikap guru seperti ini? Tadi ada yang negatifnya. Baik, selanjutnya hasilnya murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Negatifnya menjadi ketergantungan pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, ini Adi contohnya hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Jadi pilih kasih, masih ada milih guru. Baik, selanjutnya kita ke pemantau. Memantau ya, mengawasi. Posisinya mantau. Kita langsung aja. Seperti apa ciri-cirinya? Peraturannya apa? Dengan beberapa pertanyaan seperti ini itu menyatakan guru sebagai pemantau. Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan penghitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Nah ini bagus juga, nanti bisa digabung-gabungkan ya antara yang baik sama ini termasuk bagus sebagai pemantau. Posisinya akan menemukan stiker, slip, catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Bagus ini Pak Sub, saya lihat ada yang dapat ini, dapat bisa menjawab, dapat bintang. Ini termasuk pemantau. Ya bagus. Kemudian nadanya suara datar, bahasa tubuh yang formal. Ini ada, Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Ini pertanyaan untuk memantau seseorang anak. Ada contohnya guru sama Adi. Jadi mantau untuk mengetahui jawaban seseorang anak. Coba seperti ini ya. Nanti kamu terlambat 15 menit, apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya harus dilakukan? Nanti ada yang jawab. Nah ini yang dicatat oleh guru pemantau tadi, catat menjadi pertimbangan nanti. Hasilnya guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, ya. Menjadi marah, membuat masa berbuat salah,
Jadi yang tadi yang posisi tadi tidak masuk di sini, membuat anak merasa bersalah itu tidak termasuk di sini. Jadi tugasnya memantau. Lanjut. Nah, ini yang terakhir. Posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman, termasuk teman masuk ke manajer, maupun pemantau masuk ke manajer. Dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Jadi manajer itu bisa berposisi sebagai teman, bisa berposisi sebagai pemantau. Seperti apa contohnya? Apa yang kita yakini, ini termasuk kata-kata di restitusi, nanti ada kaitannya. Apa yang kita yakini, keyakinan kelas tadi yang sudah dibentuk. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Itu suatu pertanyaan tentang manajer. Jadi seorang manajer pertanyaannya seperti ini pada anak-anak kita. Nah, ini ada catatan bahwa murid itu akan menjadi manusia yang merdeka kalau kita menjalankan sebagai manajer, mandiri, bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Jadi kita sebagai manajer, murid dia juga supaya menjadi manajer bagi dirinya. Nanti ada restitusi, ada kaitannya. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, tadi ya, yang tadi perkataan kata-kata manajer seperti itu. Nah, tugasnya bukan mengatur perilaku seseorang. Kita hanya membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Ini kalau sudah kita lakukan tahapan restitusi tadi, mereka salah, nanti akan menjadi ke kelompoknya lebih kuat lagi, lebih percaya diri dan lain sebagainya. Nanti ada kaitan dengan restitusi. Ya, ini tadi ya, bisa ke teman. Kalau sudah kita sebagai manajer bisa ke teman, bisa ke pemantau. Ya, ini yang positif ya. Bisa nyaman dan aman. Lanjut. Hasilnya seorang manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi yang menyelesaikan bukan kita. Murid sendiri menyelesaikan dengan berbagai pertanyaan kita tadi. Dia akan lebih berpikir dengan berbagai pertanyaan manajer tadi. Itu ada kaitannya dengan restitusi seperti apa? Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang melakukan kesalahan nanti kita gunakan dengan jurus restitusi. Ini pekerjaan seorang manajer. Dalam segitiga restitusi itu ada 3 langkah Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah, yang terakhir menanyakan keyakinan. Seperti kayak manajer tadi pertanyaannya. Ini kurang jelas ya. Tentu kamu melakukan kesalahan ini, misalnya dia salah, baru terlambat atau tidak mengerjakan PR. Tentu kamu punya alasan kenapa kamu melakukan ini, nah. Itu pertanyaan manajer. Kemudian setelah melakukan kesalahan ini, apa yang akan kamu lakukan? Tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki? Kemudian keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Nah, ini nanti akan dijawab sama anak berdasarkan keyakinan yang sudah kita buat tadi.
kesepakatan kelas. Mungkin berkaitan kalau terlambat sekolah berarti tentang disiplinnya. Nanti anak itu akan nyambung ke situ. Tidak mengerjakan PR berarti tidak mengerjakan tugas sesuai waktu yang sudah ditentukan. Mungkin kesepakatannya kelas seperti itu. Kemudian yang terakhir ini menanyakan keyakinan dari dia. Keyakinan setelah melakukan kesalahan ini, apa tindakan kamu untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, nanti dia akan menjawab sendiri. Dengan menjawab sendiri, saya akan kayak seolah-olah berjanji sama diri sendiri. Saya akan bangun lebih cepat lagi, Bapak. Saya akan mengerjakan PR, terus masukkan buku PR ke tas, Bapak. Kemudian pasang alarm ketika tidur, Bapak. Itu kan dia sendiri yang jawab. Dengan posisi kita manajer, dengan mempertanyakan melalui segitiga restitusi, maka anak itu sendiri akan menyelesaikan. Jadi ini proses kita jadi manajer, anak juga jadi manajer begitu. Baik, itu segitiga restitusi. Nah, selain konsep dalam modul ini, dalam 1.4 ini, menurut yang penting yaitu baik di lingkungan kelas maupun sekolah yang harus dilaksanakan supaya tercipta, terlaksana, itu ada 3, yaitu kerjasama warga sekolah yang baik, budaya positif itu akan tercipta. Kemudian memberikan teladan dan tuntutan yang baik bagi siswa-siswi, itu akan tercipta nanti budaya positif. Kemudian kita harus melakukan proses pembelajaran dan kebiasaan agar terwujud budaya positif. Baik, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf sudah menyita waktu Bapak Ibu. Mudah-mudahan sesuai dengan judulnya, diseminasi budaya positif. Jadi kegiatan ini yang saya sampaikan informasi kepada Bapak Ibu terima. Kemudian Bapak Ibu merasa percaya diri untuk melakukan atau memanfaatkan informasi yang sudah saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Barangkali demikian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.